Shalom sahabat setia dimanapun Anda berada. Kembali jumpa lagi dengan kami Solidio Gratia. Kami kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya melalui puji-pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Selamat menyaksikan. Kiranya Tuhan Yesus yang baik memberkati saudara sekalian. Amin. Yesus, Kaulah tujuan hidupku. Yesus, Kaulah harapanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Yang ku sembah dan ku lakukan kehendak-Mu Tuhan, agar ku dapatkan hidup kekal. Bukan berlari sampai pada tujuan, hidup bersama dalam kemenangan. Takkan pernah ku ragu padamu ya Yesusku, karena Kau adalah tujuan hidupku. Oh, sampai akhir hidupku, ku kan tetap percaya padamu, karena Engkaulah Yesus, ku dapatkan tujuan. Kan ku lakukan kehendak-Mu agar ku dapatkan hidup kekal. Bukan berlari sampai pada tujuan, hidup bersama dalam kemenangan. Takkan pernah ku ragu padamu ya Yesusku, karena Kau adalah tujuan hidupku. Sampai
tetap percaya padamu, karena Engkaulah Yesus. Ku dapatkan tujuan hidupku, karena Engkaulah Yesus. Ku dapatkan tujuan hidupku. Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya pemirsa dimanapun Anda berada, melalui pujian ini kita mendapatkan tujuan hidup kita. Sebab hanya Yesus Kristus yang menjadi tujuan dan pengharapan bagi kehidupan kita. Amin. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami, di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur pada hari ini karena berkat-Mu menyertai kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dengan topik Kristus adalah tujuan iman kita. Dari Filipi 3 ayat 4b sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, di dalam hidup ini seringkali kita menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, yang sangat kita bangga-banggakan,
pada masa-masa lalu yang sudah kita lewati. Seperti memiliki jabatan yang tinggi dan ketika tidak menjabat lagi, tapi perasaannya masih menjabat kedudukan itu. Atau memiliki uang yang lebih banyak dibanding masa kini. Atau sebuah kesuksesan dan prestasi. Seperti contoh sederhana yang dialami oleh Ken Noguchi, seorang pemuda Jepang berusia 25 tahun, berhasil mendaki puncak Everest. Ia justru kecewa saat media mewawancarainya. Mengapa? Karena media bukan bertanya tentang keberhasilannya mencapai langit dunia, tapi justru lebih banyak menanyakan gunung apa lagi yang akan ditaklukkannya. Memang itulah yang lebih banyak terjadi dalam dunia ini. Perhatikan kisah hidup para pebisnis, artis, atau atlet yang sukses. Yang lebih dikenang masyarakat adalah bagaimana mereka bisa terus mempertahankan kesuksesannya. Di satu pihak, memang kita bisa melupakan masa lalu yang buruk dan memalukan. Namun di pihak lain, kadang kita sulit untuk melupakan masa lalu yang membanggakan seperti di atas tadi. Dalam perikop ini, pertama yang kita pelajari adalah lupakan kebanggaan masa lalu. Kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus yang pada masa lalunya sangat luar biasa gilang gemilang. Namun sedikit pun dia tidak membanggakan asal-usulnya sebagai orang penting. Bagi seorang cendekiawan seperti Paulus, ilmu dan pengetahuan adalah hal yang penting. Tidak hanya itu, Paulus sudah mendapatkan semua yang diidam-idamkan orang-orang pada zamannya yang patut dibanggakan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa yang melatari Paulus membeberkan semua hak istimewa yang dimilikinya di tengah-tengah orang Yahudi. Yang seharusnya itu menjadi suatu keuntungan baginya, tapi sekarang dianggapnya sesuatu yang rugi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, ternyata pada saat itu Paulus sedang menghadapi pencobaan terbesar dalam hidupnya, yakni kesedihannya karena pengajar-pengajar palsu yang menyusup masuk ke tengah-tengah jemaat sedang memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi karena kasihnya Paulus kepada Kristus, gereja, dan kebenaran penebusan yang begitu kuat dalam hidupnya, inilah yang mendorong Paulus untuk melawan mereka yang berusaha merusak ajaran yang murni yang disampaikannya. Sampai-sampai Paulus menyebut mereka semua pengajar sesat itu sebagai anjing-anjing dan pekerja-pekerja yang jahat. Dan Paulus menyebut mereka sebagai penyunat-penyunat palsu yang mengatakan bahwa sunat itulah jalan membawa kepada keselamatan. Tapi Paulus menegaskan bahwa sunat yang benar adalah karya Roh Kudus di dalam hati seseorang bila dosa dan kejahatan dikerat, dibersihkan. Itu sebabnya Paulus memberikan ketegasan bagi pengajar-pengajar sesat itu untuk menentang ajaran Taurat, padahal dulu Paulus hidup di dalam agama Yahudi itu yang tidak dapat menyelamatkannya. Dia lahir sebagai orang Ibrani asli, suku Benyamin, disunat, memiliki pengetahuan yang lengkap tentang Taurat.
dan memiliki ketaatan yang tak bercacat terhadap Taurat. Dan dia masuk dalam kelompok Farisi, kelompok yang sangat prestisius pada zaman itu. Namun semua itu menjadi kerugian baginya. Mengapa rugi? Dia rugi karena tidak ada artinya dibandingkan pengenalannya akan Yesus yang lebih penting dari segala-galanya. Dia harus melupakan itu. Kebanggaannya itu tak dapat menyelamatkannya. Akan tetapi setelah mengenal Yesus, semua yang dahulu ia bangga-banggakan menjadi tidak ada artinya. Bahkan karena Kristus, Paulus telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sebagai sampah. Kata kasarnya sebagai kotoran atau skubala. Mengapa Paulus mengatakan semua yang sudah dia raih, dia tahu akan Taurat dan menaatinya itu dianggap sebagai sampah? Karena bagi Paulus mencoba menaati hukum Taurat secara ketat, tapi semua itu sia-sia karena tidak mendapatkan tujuan apa yang diinginkan oleh Allah. Paulus tiba pada kesimpulan bahwa semua hak istimewa Yahudi dan keberhasilannya adalah kerugian total. Singkatnya, Paulus katakan, aku menemukan Taurat dan semua jalannya tidak lebih dari kotoran yang dibuang ke tempat sampah. Dan itu tidak menolongku mendapatkan hubungan yang benar dengan Allah. Jadi aku menyerah untuk berusaha membuat kebaikan dengan cara sendiri. Dengan kebaikan-kebaikan atau amal, aku tidak menemukan persekutuan yang benar dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang kedua adalah soal kebenaran dan pengenalan kepada Kristus. Bagi Paulus, kebenaran hanya dapat ditemukan dalam Kristus Yesus. Melalui persekutuan dengannya yang memberikan damai di hati dan persahabatan dengan Allah. Pencapaiannya adalah melalui iman kepada Kristus Yesus, yakni meneladani cara hidup Yesus. Disinilah Paulus memberikan argumennya. Paulus mendapati bahwa suatu hubungan yang benar dengan Allah didasarkan bukan atas hukum Taurat, melainkan atas nama iman di dalam Yesus Kristus. Ini tidak diraih oleh satu orang pun, tetapi diberikan oleh Allah. Tidak diperoleh dengan usaha-usaha atau amal untuk mendapatkan pahala, namun diterima di dalam sikap percaya. Jadi Paulus berkata, aku memberitahukan kalian berdasarkan pengalamanku bahwa jalan hidup Yahudi itu salah dan sia-sia. Kalian tidak akan pernah tiba pada hubungan yang benar dengan Allah dengan memelihara Taurat. Kalian dapat memasuki hubungan yang benar dengan Allah hanya dengan menerima firman Kristus dan dengan menerima apa yang ditawarkan Allah sendiri kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, jadi hanya dengan pengenalan kepada Kristus saja melalui kuasa kebangkitannya yang merupakan suatu kuasa dinamis yang bekerja dalam hidup setiap orang percaya, yakni sebagai jaminan bagi pentingnya hidup dan tubuh yang kita hidupi ini. Kristus bangkit dalam tubuh dan tubuh inilah yang dikuduskannya. Juga bagi jaminan hidup yang akan datang. Setelah Yesus hidup, maka kita pun hidup. Kemenangannya adalah kemenangan kita juga. Jaminan bahwa dalam hidup
dalam mati dan sesudah kematian, kehadiran Tuhan yang telah bangkit selalu menyertai kita. Itulah bukti bahwa janji Tuhan akan menyertai kita hingga akhir zaman. Luar biasa, ya. Kebangkitan Kristus adalah jaminan bahwa hidup ini menjadi berarti untuk dijalani dan bahwa tubuh jasmani kudus adanya. Itulah jaminan bahwa kematian bukanlah akhir kehidupan dan bahwa masih ada dunia di seberang kematian. Itu adalah jaminan bahwa tidak ada kuasa manapun dalam hidup maupun mati yang dapat memisahkan kita dari Yesus Kristus. Ingatlah, di dalam kebangkitan Kristus tidak ada namanya siksa kubur. Kuburan kita yang percaya kepada Kristus sudah diteranginya dengan sinar kemuliaan kebangkitannya. Itu sebabnya dari semua penegasan Paulus yang diterangkan di atas, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dalam istilah Paulus, hal itu adalah bersukacita sambil terus berlari dan ada tujuan. Jadi ada 3 kata yang membentuk satu kedamaian hati, kesuksesan sejati, dan pencapaian di dalam Tuhan, yakni untuk menerima mahkota, menerima hadiah itu adalah blessing atau rasa syukur. Kemudian achievement atau prestasi dan goals atau tujuan. Ketiga kata ini juga dapat ditemukan pada seorang pria Rusia yang dijatuhi hukuman 20 tahun kerja paksa di Siberia. Ya harus bekerja 7 hari seminggu, 14 jam sehari di alam yang sangat tidak bersahabat. Beberapa tahanan lain mati karena kelelahan, kesepian, dan sedikitnya jatah makanan yang didapat. Kalaupun ada tahanan yang bertahan hidup, mereka hidup dalam kekerasan dan kepahitan. Namun, pria ini menemukan Yesus di dalam penjara. Saat itulah ia justru merasa bahwa penjara inilah tempat terindah baginya di sepanjang hidupnya. Ketika ia berhasil menyelesaikan masa tahanannya, orang-orang sangat heran melihat sikapnya yang sedemikian positif dan tampak ia begitu bersyukur berada di penjara. Pria ini hanya berkata, "Aku telah menemukan Yesus dan Dia telah menemukan saya. Saya sangat bersyukur untuk hal ini." Imannya bertumbuh di dalam pengenalannya akan Yesus dan semangat itu membuatnya melaju maju meraih masa depannya. Suka duka dalam penjara membuatnya termotivasi untuk melangkah ke depan yang lebih baik. Masa lalu baginya sebuah pelajaran baru untuk meraih yang baru. Di dalam penjara ia menemukan blessing, rasa syukur, achievement, prestasi, dan dia akan berlari-lari melupakan kepahitan di masa lalu dan mengarahkan diri untuk mencapai goals atau tujuan. Terlebih lagi Paulus, itulah juga yang dilakukannya ketika dia berada dalam penjara. Pengenalan akan Kristus memberikan tenaga, spirit, tujuan hidup walaupun ia berada dalam titik nadir hidupnya.
Kristus adalah segalanya baginya. Itulah sebabnya ia telah berpaut pada Kristus, kendati pun ia sedang mengalami kesusahan dan penderitaan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, seberapa penting pengenalan Yesus bagi kita? Apakah lebih penting dari kekayaan, kedudukan, popularitas, dan semua hal yang kita miliki? Sayangnya, tidak semua orang Kristen menganggapnya demikian. Ada juga orang Kristen yang menganggap mengenal Yesus adalah hal yang biasa. Orang-orang seperti inilah biasanya kurang menghargai keselamatan yang telah Tuhan karuniakan secara cuma-cuma. Namun, jika kita merenungkan kembali, sesungguhnya tidak ada yang lebih penting daripada pengenalan kita akan Yesus. Semua yang dari dunia ini bersifat fana, sedangkan pengenalan akan Yesus memberikan jaminan kekal untuk keselamatan kita. Karena Dia, Yesus, adalah tujuan iman kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita belajar dari Paulus banyak hal yang dapat menumbuhkan iman kita, tujuan hidup kita, dan bagaimana supaya kita mendapatkan hadiah, yaitu panggilan sorgawi di dalam kerajaan Allah. Dan di tengah-tengah dunia ini kita menjadi mitra bagi Yesus untuk menyampaikan kabar keselamatan, kabar kebangkitannya, dan kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kiranya nyanyian, pujian, dan renungan pada hari ini memberikan rema bagi kita sekalian. Kita berdoa. Bapa kami di dalam Kristus Tuhan kami, terima kasih firman-Mu yang sudah memberikan ketegasan bagi kami agar kami dapat melupakan masa lalu yang tidak berarti apa-apa dan tidak dapat kami banggakan. Tetapi pengenalan kami akan Kristus adalah sesuatu hal yang istimewa yang kami dapat melihat kebenaran, keselamatan, dan anugerah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami dapat belajar dari Rasul Paulus. Biarlah kami juga dapat meneladaninya di dalam penderitaan, di dalam iman dan sukacita dan juga rasa syukur. Sehingga melalui kehidupan kami Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang-orang dan mereka dapat percaya dan datang kepadamu. Ya Tuhan, berkati seluruh pendengar pada saat ini, berikan panjang umur, kesehatan, rezeki, dan seluruh harapan mereka. Biarlah Tuhan Engkau maha murah untuk mewujudkan anak-anak yang boleh sukses di dalam sekolah ataupun kuliahnya, dan mereka dapat meraih cita-citanya. Bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, biarlah Tuhan menunjukkan yang lebih baik. Dan mereka yang belum mendapatkan jodoh, biarlah Tuhan mempertemukan jodoh yang terbaik bagi anak-anak kami. Demikian juga bagi pasangan yang belum dikaruniakan anak, biarlah pada harinya Tuhan berkati agar mereka boleh menjadi orang tua yang penuh dengan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini memberikan kekuatan sukacita bagi kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang telah menebus dosa-dosa kami di atas kayu salib. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.